Oknum advokat diamankan Satreskrim Polres Merauke karena telah melakukan pencurian dan kekerasan. Tepatnya Senin 19 Juli 2021 yang lalu, tersangka YIH yang berumur 26 tahun yang merupakan salah satu advokat di Merauke telah melakukan aksi pencurian dan kekerasan di rumah korban RSY yang juga merupakan kekasihnya. Diduga kasus ini bermotif dari tersangka YIH yang cemburu terhadap korban RSY. Kejadian ini yang berawal pada saat tersangka YIH yang naik di atas pohon dan melihat rumah korban RSY dalam keadaan ramai. Kemudian tersangka pergi memanggil keluarganya dan datang kembali dengan membawa alat-alat saat tiba di rumah korban RSY yang saat itu ada oknum TNI dan oknum anggota BRIMOB yang berjaga-jaga di rumah korban. Kedua anggota tersebut sempat dihadang dengan menggunakan skop. Kemudian tersangka masuk ke rumah korban dan mengambil beberapa barang seperti HP, STNK, dan perabot rumah tangga. Atas kasus ini penyidik telah memanggil 6 saksi. Atas tindak pidana yang dilakukan tersangka YIH dikenakan pasal 365 KUHP pencurian dan kekerasan dengan hukuman ancaman 12 tahun hukuman kurungan penjara. Tersangka kita inisial YIH dan korban inisial RSY. Kronologi kejadian waktu itu pelaku datang ke rumah korban dengan cara memanjat pohon sampai ke lantai 2. Setelah itu pelaku lihat di dalam ada kegiatan di dalam. Kemudian pelaku pulang lagi memanggil saudara-saudaranya, termasuk itu orang tuanya di situ. Kemudian membawa alat skop dengan alat-alat lain. Setelah itu sampai ke rumah korban, membuka rumah korban dengan cara didorong atau ditendang, dan juga ada juga bawa kunci. Tapi di TKP kami temukan ada pintu yang rusak. Setelah masuk ke dalam, ada anggota BRIMOB dan anggota TNI yang berjaga-jaga di situ, ditodong juga dengan menggunakan skop, sehingga anggota TNI yang melakukan tugas pengamanan VIP tidak bisa bergerak karena ditodong oleh keluarga dari pelaku. Setelah itu pelaku ke atas dan melakukan penganiayaan terhadap korban RSY. Setelah melakukan penganiayaan, kemudian dari keluarga korban, dari keluarga pelaku, setelah melakukan penganiayaan, kemudian dari keluarga korban dan dari keluarga pelaku mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah korban. Mengambil barang-barang, di situ ada barang-barang perabotan rumah tangga, ada HP, dan juga ada kunci mobil. Ya, sementara barang-barang itu masih kita dalam pencarian barang bukti. Tapi dari pemeriksaan saksi-saksi, kita sudah lakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. 6 ya? 6 orang saksi. Dan dari saksi-saksi sudah ada persesuaian antara saksi-saksi, dan kita tinggal menunggu surat visum. Juga kita masih mencari surat visum, sehingga kita langsung menaikkan tahap ke penyidikan. Setelah kita gelar, kita naikkan tahap ke penyidikan, kita lakukan penahanan terhadap tersangka. Ancaman hukumannya sendiri? Ancaman hukuman karena ini dilakukan pada malam jam 5 pagi, dan ini situasi masih gelap di dalam rumah orang, masuk secara bersama-sama dan melakukan kekerasan di dalam, kita kenakan 365. Curas ini kurang lebih 12 tahun penjara. Pencurian dan kekerasan. Ya, kita bisa nanti ada tersangka-tersangka lain lagi dalam kasus ini. Pak, hubungan pelaku dan korban apa? Hubungan dan pelaku dan korban ini pacar. Ya, kita bisa nanti ada tersangka-tersangka lain lagi dalam kasus ini. Pak, hubungan pelaku dan korban apa? Hubungan dan pelaku dan korban ini pacar dan juga rekan kerja. Kerja di mana, Pak? Kalau korban ini kerja sebagai advokat ya. Ya, pelaku advokat. Kalau korban ini pengusaha. Alamat kejadiannya di mana, Pak? TKP. Jalan Menara Lampu 1. Itu kapan, Pak, kejadiannya itu? Hari Senin tanggal 19 Juli.
Kemudian barang-barang bukti yang sementara diamankan seperti apa Pak Kasat? Barang bukti yang kita sudah amankan ada skop yang kemarin dipakai sudah kita amankan. Cuman barang bukti yang lain seperti alat-alat perabotan rumah tangga, HP, kemudian STNK kita masih dalam pencarian barang bukti. Berarti antara korban dengan pelaku ini saling kenal ya? Sangat Saling kenal. Ya. Lalu apa motif dari keterangan sementara didapatkan oleh polisi dari korban dari pelaku sendiri, apa motifnya dia ini untuk melakukan hal ini? Kalau dari hasil penyelidikan kita motifnya masih ada hubungan pacaran ya. Pacaran. Pas mengarah gitu. Dan itu mungkin ada mungkin cemburu atau bagaimana seperti itu. Ya. Memang korban sendiri sudah punya pacar baru atau seperti apa? Ya itu saya belum tahu ya. Belum tahu. Ya. Amir Rosida melaporkan.